STBM adalah sanitasi total berbasis masyarakat. Adapun STBM ini ada 5 pilar. Yang pertama adalah SBS, stop buang air besar sembarangan. 2. CTPS, cuci tangan pakai sabun. 3. Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. 4. Pengamanan sampah rumah tangga. 5. Pengamanan air limbah rumah tangga. SD Negeri 1 melaksanakan program dari Dinas Kesehatan ini mengenai STBM. Dukungan kami terhadap pelaksanaan program ini antara lain adalah kami giat mengkampanyekan CTPS. Yang pertama dilakukan dari kepala sekolah terhadap guru, guru terhadap siswa-siswanya, dan kami juga dibantu oleh ananda kami, Duta Sanitasi yang atas nama Nimas Mutiara Hapsari ini selalu mendampingi kami keluarga Negeri 1 dalam mengkampanyekan CTPS ini. Dukungan kami terhadap Nimas sebagai Duta Sanitasi, kami selalu mendampingi ananda tersebut dan memberikan support agar Nimas bisa melaksanakan tugasnya sebagai Duta Sanitasi. Kemudian kami juga menyediakan sarana-prasarana yang dibutuhkan oleh Nimas dalam pelaksanaan kampanye STBM dan harapan kami. Semoga warga SD Negeri 1 ini akan menghayati, melaksanakan, mengamalkan adanya program STBM ini, khususnya tentang cuci tangan pakai sabun. Teman kalian mau kemana? Mau ke kantin. Udah makan belum? Belum. Ini kan habis olahraga. Kalian harus cuci tangan dulu. Udah bisa belum? Belum. Kalau belum, ya aku ajarin yuk. Yuk. Ini air bersih yang mengalir. Lalu kita menggunakan sabun cair atau antiseptik. Urut dari depan ke belakang, kuku-kuku jari, mengunci, jempol, dan pergelangan. Setelah dirasa bersih, kita basuh menggunakan air bersih lagi. Setelah itu, kita mengambil tisu. Tambahannya, bila kita sudah membasuh sabun itu menggunakan air bersih, jangan menggunakan tangan lagi, tapi menggunakan siku. Karena bila kita nanti memegang ini, pasti kemudian nempel lagi. Sia-sia kan kita cuci tangan. Sudah paham belum teman-temanku? Sudah. Yuk kita praktekkan satu persatu. Kalau mau makan harus makan dulu. Itu sudah tahu ilmu tentang cuci tangan. Jadi sini saya terangin dulu ya. Cuci tangan pakai sabun adalah salah satu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan kuman atau bakteri yang menempel di tangan. Kita harus mencuci tangan itu menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir seperti di wastafel ya. Nah, sekarang adalah kegunaan CTPS adalah kita bisa terhindar dari penyakit, bisa mencegah menjadi penularan penyakit. Nah, sekarang adalah 5 kritis waktu yang dapat dengan cuci tangan. Yang pertama adalah sebelum menyiapkan makanan atau minuman. Lalu adalah sebelum memegang bayi atau memberi makan bayi. Yang ketiga adalah sebelum kita memasak atau sebelum menyiapkan makanan. Nah, itu adalah sesudah makan. Dan yang ketiga adalah sesudah buang air besar dan sesudah aktivitas. Nah, ini menunjukkan
sampah yang bisa dimanfaatkan menjadi barang berguna. Misalnya pensil, lampu, listrik, dan bisa digunakan untuk bahan-bahan. Seperti ini bisa dibuang, nanti bisa digunakan sebagai barang guna. Misalnya adalah tempat sabun, bisa dibentuk-bentuk menjadi lingkaran, bunga, dan lain-lain. Ini semua kami kumpulkan untuk mengurangi sampah kering yang kami gunakan dibuat menjadi barang guna. Inilah sekilas dari sampah-sampah yang kami manfaatkan. Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk pemanfaatan pekarangan sekolah kami. Selamat pagi teman-teman. STPM kepanjangan dari sanitasi total berbasis masyarakat. STPM memiliki 5 pilar. Yang pertama, SBS, stop buang air besar sembarangan. Yang kedua, CTPS, cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Yang keempat, pengamanan sampah. Dan yang kelima adalah pengamanan limbah cair rumah tangga. Yang pertama, kita akan mengenal SBS atau stop buang air sembarangan. Buang air besar adalah mengeluarkan kotoran yang mengandung banyak sekali kuman. Teman, buang air besar kita harus dijaga. Di antara teman-teman ini, siapa yang masih buang air besar sembarangan tempat? Tidak ada? Tidak. Di lingkungan rumah kalian masih ada tidak? Kalau begitu, sudah baik. Nah, kita harus buang air besar di jamban. Jamban jenisnya ada beberapa macam, misalnya leher angsa, lensengan, dan cemplungan. Jamban leher angsa memiliki keistimewaan, yaitu menahan bau dan tidak menjadi perindukan serangga. Serangga contohnya lalat dan kecoa. Lalu, buang air besar harus di tempat yang benar, tidak boleh di kebun, di sungai. Karena ini dapat menyebarkan penyakit misalnya ya, diare, flu, dan influenza. Sudah paham belum teman-teman mengenai buang air besar yang di tempat yang benar? Sudah. Kalau begitu sekarang yang kedua adalah cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun adalah salah satu kegiatan sanitasi yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan kuman atau bakteri yang menempel di tangan kita. Mencuci tangan yang baik adalah menggunakan sabun dan air mengalir seperti di wastafel. 5 khusus waktu yang tepat untuk mencuci tangan adalah yang pertama, sebelum menyiapkan makanan. Dan yang kedua, sebelum memegang bayi atau memberi makan bayi. Dan yang ketiga adalah sebelum menyiapkan makanan. Dan yang keempat, sesudah buang air besar. Dan yang kelima, sesudah buang air besar atau buang air kecil. Sekarang, buang air besar itu harus kita mencuci tangan karena kita harus memegang kotoran. Nah, sebelum makan pun kita juga harus, karena tangan kita itu telah banyak sekali yang ditempeli kuman. Misalnya, setelah beraktivitas seperti olahraga, bermain, dan yang lain-lain. Ini juga harus kita mencuci tangan karena olahraga itu kita telah memegang beberapa alat-alat yang sangat kotor sekali, seperti raket, plastik, dan lain-lain. Cuci tangan yang baik adalah menggunakan sabun dan air bersih. Tapi bila kita hanya mencuci tangan hanya menggunakan air saja, tidak menutup kemungkinan masih adanya kuman atau bakteri yang menempel di tangan. Sekarang yang ketiga, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Air minum harus memiliki beberapa syarat. Secara fisik adalah tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Nah, air minum bersih tidak boleh mengandung bakteri patogen, contohnya bakteri E. coli. Dan sumber makanan rumah tangga. Makanan di rumah tangga harus sehat dan bergizi. Makanan bergizi mengandung beberapa zat. Yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua vitamin, yang ketiga
mineral, dan yang keempat adalah protein. Ini semua dimakan oleh tubuh secara seimbang, dan cara makannya pun, dan cara perawatannya pun, cara memasaknya pun juga mempengaruhi kesehatan makan sendiri. Nah, bila kita memasak di tempat yang kotor, tempatnya kotor, itu juga akan membuat makanan menjadi tidak sehat. Dan yang keempat adalah pengamanan sampah. Sampah dibedakan menjadi dua macam, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah kering. Sampah kering ya, misalnya daun-daunan, terus daun kering, seperti itu. Nah, ini nanti akan kita tanam atau kita tutupi menggunakan tanah, yang selanjutnya ini nanti akan menjadi pupuk kompos. Lalu sampah anorganik adalah sampah kering-kering dari sisa makanan atau dari sisa minuman. Contohnya kaleng-kaleng, botol, terus plastik-plastik. Nah, semua sampah dan sampah ini adalah bisa digunakan untuk menjadi barang guna. Contohnya kaleng bisa dibuat menjadi celengan yang kita bisa gunakan untuk menabung. Lalu botol-botol gelas bisa dijadikan untuk pensil sebagai tempat menghapus, pensil, dan alat tulis lainnya. Di SD Negeri 1 Sukoharjo, sampah kering seperti botol-botol ini tidak dibuang, tetapi dikumpulkan. Jadi di SD Negeri 1 Sukoharjo, sampahnya itu tidak berserakan, tetapi dikumpulkan. Lalu yang kelima adalah pengamanan limbah cair rumah tangga. Limbah cair rumah tangga ditempatkan, yaitu di tempat khusus untuk limbah cair. Nah, kita atau keluarga kita ini tidak boleh membuang limbah cair rumah tangga di sembarang tempat. Misalnya di jalan raya, di selokan yang kecil. Nah, lalu sisa-sisa limbah cair rumah tangga ini harus bisa dikumpulkan atau bisa diamankan. Contohnya, setelah mencuci baju, setelah mencuci piring, dan setelah kita membersihkan alat-alat makan kita. Nah, sekarang saya akan mengajari caranya tepuk-tepuk, terus seperti nyanyian ya, untuk bisa meringankan beban kalian. Kita adalah menyanyi adalah tepuk berak. Tepuk berak. Jangan berak di sembarang tempat. Satu dong. Lalu 7 langkah cuci tangan. Sudah apa semuanya? Sudah. Lalu 2, 3. Ada 7 langkah untuk cuci tangan.
menggunakan sabun, karena hal ini dapat membuat tubuh kita menjadi sehat dan kita dapat terhindar dari penyakit. Terima kasih.